Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karunia Rahman. Saya dari kelas G Akuntansi. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi bab 13, yaitu tentang manajemen kinerja. Definisi kinerja. Kinerja adalah hasil yang diperoleh oleh suatu organisasi, baik yang bersifat profit oriented dan non profit oriented, yang dihasilkan dalam satu periode waktu ke waktu, dan baru mengatakan bahwa kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat, tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen, dan memberikan kontribusi ekonomi. Definisi manajemen kinerja. Manajemen kinerja adalah suatu yang memadukan seni dalamnya untuk menerapkan suatu konsep manajemen yang memiliki tingkat fleksibilitas yang presentatif dan aspiratif guna mewujudkan visi misi perusahaan dengan cara mempergunakan orang yang ada di organisasi tersebut secara maksimal. Penerapan manajemen kinerja menurut Wibowo merupakan kebutuhan mutlak bagi organisasi untuk mencapai tujuan dan menggunakan kerjasama secara harmonis terintegrasi antara pimpinan bawahnya. Ini kira akan dapat diwujudkan apabila hubungan dan sinergi atau bahan bersama-sama mewujudkan dan misi. Selanjutnya, definisi kinerja organisasi. Casey Neustia mengemukakan bahwa kinerja organisasi adalah sebagai efektivitas organisasi secara menyeluruh untuk memenuhi kebutuhan yang ditetapkan dari setiap kelompok yang berkenaan dengan asal-usulnya sistem dan meningkatkan kemampuan organisasi secara terus-menerus mencapai kebutuhannya secara efektif. Yaitu tujuan dan elemen manajemen kinerja. Michelle Armstrong mengatakan tujuan menyeluruh manajemen kinerja adalah untuk menumbuhkan satu budaya di mana individu dan kelompok bertanggung jawab atas kelanjutan peningkatan proses dan peningkatan keterampilan dan kontribusi mereka sendiri. Selanjutnya yaitu Michelle Armstrong juga mengatakan bahwa tujuan spesifik manajemen kinerja adalah untuk mencapai peningkatan yang dapat diraih, bertindak sebagai pendorong perubahan, meningkatkan motivasi dan komitmen karyawan, meningkatkan kemampuan individu mereka, mengembangkan tumbuhan yang konstruksi dan terbuka antar satu dan manajer, memusatkan perhatian pada atribut dan kompetentif yang diperlukan, memberikan ukuran yang akurat dan objektif, memungkinkan individu bersama manajer menyepakati rencana peningkatan dan metode pengimplementasian, dan lain-lain. Selanjutnya, Harbani Pasolo mengatakan bahwa kinerja mempunyai beberapa elemen, yaitu hasil kerja dicapai secara individual atau secara institusi. Orang atau lembaga yang diberikan wewenang berarti mereka diberikan hak dan kekuasaan untuk ditindaklanjuti. Pekerjaan haruslah dilakukan secara dan pekerjaan tidaklah bertentangan dengan moral atau etika. Selanjutnya, hubungan manajemen kinerja dan prestasi kerja. Selanjutnya, hambatan-hambatan dalam penerapan manajemen kinerja. Selanjutnya, faktor yang mendasari seseorang atau karyawan untuk meningkatkan prestasi bagi perusahaan. Karena karyawan tersebut merasa perusahaan menjalankan peraturan ketentuan dengan sesuai dengan yang diharapkan. Kedua, karena karyawan merasa dirinya bukan hanya sekedar pekerja, namun merasa dirinya sebagai peran penting dari manajemen perusahaan. Karena tindakan dan prestasi karyawan dengan baik secara material dan material. Selanjutnya, solusi dalam menyelesaikan masalah dalam bidang manajemen kinerja. Yang pertama, menempatkan penilaian kinerja dengan ukuran-ukuran yang bersifat objektif, penyediaan fasilitas sarana dan prasarana yang menunjang, mengadakan pelatihan dan diskusi rutin untuk membahas persoalan manajemen kinerja. Perusahaan harus menyediakan buku-buku yang lengkap, membangun kerjasama yang harmonis dengan berbagai pihak seperti pemerintah dalam usaha untuk mengembangkan konsep manajemen kinerja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.